RS Polri Kramat Jati berhasil mengidentifikasi 2 dari 7 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi minggu kemarin, Saudara. Kedua jenazah langsung diserahkan kepada keluarga. Kepala Rumah Sakit Bayangkara menyebut 2 jenazah telah berhasil diidentifikasi setelah mencocokkan data gigi, sidik jari, dan ciri-ciri medis kedua jenazah dengan keluarga. Keluarga turut menghadiri proses penyerahan jenazah di rumah duka Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara itu, polisi masih mengidentifikasi 5 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi minggu kemarin. Pihak rumah sakit masih mengumpulkan data antemortem dan postmortem dari keluarga. Melakukan rekonsiliasi bahwa ada 2 jenazah dari 7 jenazah yang sudah teridentifikasi, dan ini kami sudah lakukan pemularasaan jenazah. Nanti kita akan antar bahwa jenazah ini sampai ke rumah duka. Tewasnya 7 remaja yang ditemukan di Kali Bekasi masih menjadi teka-teki. Untuk mengungkap identitas korban, tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati melakukan proses otopsi kepada 7 jenazah. Sudah ada 5 keluarga yang mendatangi Rumah Sakit Polri untuk melaporkan kehilangan anggota keluarga sekaligus menyerahkan data pembanding. Namun, salah satu keluarga yang datang mengaku kesulitan melihat langsung jenazah yang diduga putra mereka. Ini merupakan kali kedua Maulana dan Melinda mendatangi posko DVI RS Polri Kramat Jati setelah Senin kemarin menyerahkan data-data anggota keluarganya yang dirasa hilang. Keduanya mengaku hanya ingin melihat langsung jenazah untuk mencocokkan ciri-ciri dengan anak mereka yang hilang sejak Jumat lalu. Hanya main gitu kan, setelah itu ya udah nggak ada kabar lagi. Makanya saya cari info ke teman-temannya, ternyata katanya ditangkap. Saya cari ke Polsek, katanya di Polres. Saya cari ke Polres, ternyata nggak ada juga. Saya diarahkan ke sini. Makanya saya mau lihat gitu, mau melihat aja, memastikan itu anak saya bukan, karena saya ada tanda-tanda ciri anak saya. Gitu. Walaupun nggak usah tes DNA begini, nggak usah. Saya kan orang tuanya, pasti saya tahu. Walaupun sudah berubah mukanya, saya tahu orang tua kandungnya kan pasti tahu. Kenapa sih harus dipersulit? Orang tua kan ada tandanya, dari ada giginya gitu. Cuman saya nggak tahu, nggak diizinkan gitu. Tadi alasannya nggak diizinkan kenapa Pak? Boleh disampaikan? Karena masih ada beberapa yang harus proses apalah gitu kan, saya nggak ngerti lah gitu, karena kan saya awam. Kepala Biro Dokpol Pusdokes Polri, Brigjen Nyoman Edi membantah sengaja mempersulit keluarga. Ia menyebut kondisi jenazah yang sudah masuk proses pembusukan menjadi salah satu alasan keamanan. Keluarga tak bisa melihat langsung jenazah. Sesuai prosedur, pihak RS Polri lah yang akan mengumpulkan data dan melakukan pencocokan. Dari seseorang, apalagi keluarga, ya kami juga merasakan kesedihan itu sehingga keinginan kuat untuk melihat langsung. Tetapi dalam prosedur DVI atau identifikasi secara ilmiah itu tidak diperbolehkan karena nanti bias. Pertama karena jenazah yang kita temukan memang sudah agak lebih dari 24, jadi ada proses pembusukan. Kemudian identifikasi juga harus berdasarkan standar operating procedure yang kita sudah sama-sama adopsi. Jadi kita lakukan pemeriksaan dulu, dia berhak memberikan keterangan. Nah, kemudian keterangan ini kemudian kita sandingkan antara keterangan data-data yang keluarga sampaikan dengan apa yang kita temukan pada saat pemeriksaan. Gitu ya. Jadi kondisi semua dari kita kalau dalam kondisi sudah lebih dari 20 susah dikenali, itu bias nanti. Tapi kami selaku ekspert itu bisa menggunakan metode ini, pemotongan, rekonsiliasi. Nah itu yang kita harapkan sesuai dengan prosedur seperti itu. Ya, kalau diberikan keluarganya nanti menyalahi prosedurnya. Dari 7 jenazah masih ada 5 yang belum teridentifikasi. Sementara itu, kasus temuan 7 jenazah di Kali Bekasi kini dalam penyelidikan Polres Metro Bekasi Kota. Tim Liputan, Kompas TV. Hingga kini, Saudara, masih ada 5 jenazah yang belum berhasil teridentifikasi di RS Polri Kramat Jati. Apa saja kesulitannya? Kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Niko Anggriawan. Selamat malam, Niko. Apa yang menjadi alasan 5 jenazah ini sulit diidentifikasi?
Iya betul apa kata Anda, Ditya dan saudara, pada malam hari ini masih ada 5 jenazah yang masih di dalam proses identifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Adapun kesulitan-kesulitannya ini merupakan tadi juga telah disampaikan oleh pihak RS Polri Kramat Jati bahwa kesulitannya adalah jenazah yang sudah berada di dalam air selama lebih dari 24 jam ini telah mengalami proses pembusukan. Dan maka dari itu tadi pihak RS Polri Kramat Jati mengatakan bahwa harus ada pencocokan data postmortem seperti data sidik jari, struktur tulang gigi, dan juga DNA yang diperlukan untuk proses identifikasi, dan juga data antemortem seperti properti-properti yang menempel pada tubuh korban saat ditemukan pada minggu lalu. Dan ini yang masih menjadi titik berat yang dilakukan oleh pihak tim forensik Mabes Polri, tim forensik RS Polri Kramat Jati untuk mengidentifikasi kelima jenazah sisanya yang saat ini masih ada di dalam ruang instalasi kedokteran forensik. Dan kemudian pada tadi sore sekitar pukul 17.45 waktu Indonesia Barat ini dua jenazah atas nama Ahmad Dafi dan juga Muhammad Rizky ini telah diserahkan dari RS Polri Kramat Jati kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Dan berdasarkan keterangan dari RS Polri sendiri bahwa proses identifikasi dari Ahmad Dafi dan juga Muhammad Rizky ini dikenali dari sidik jari dan juga properti yang menempel pada korban. Dan total pada hari ini sudah ada 7 keluarga yang hadir ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mencari keluarganya yang hilang. Dan RS Polri ini langsung mencocokkan data postmortem dan antemortem yang diberikan keluarga korban untuk proses identifikasi lebih cepat. Nitya. Iko, dari 2 jenazah yang sudah teridentifikasi, singkat saja, apakah dari informasi yang Anda dapatkan, apakah keduanya saling mengenal? Ya, untuk kedua jenazah atas nama Ahmad Dafi dan juga Muhammad Rizky ini menarik karena mereka berdua ini berada di 2 kecamatan yang berbeda atau 2 kelurahan yang berbeda. Yang satu ada di Rawalumbu untuk Muhammad Rizky, dan juga Ahmad Dafi ini berada di Bantar Gebang. Dan ini masih didalami oleh pihak kepolisian bagaimana kedua korban ini saling mengenal, dan juga berdasarkan informasi dari warga saat sebelum ditemukannya ke-7 jenazah ini terdapat aksi perkumpulan remaja yang diduga ingin tawuran di sekitar tempat kejadian perkara sebelum akhirnya membubarkan diri karena dibubarkan oleh pihak kepolisian. Dan ini kita masih menunggu rilis dari kepolisian terkait dengan hasil identifikasi dan juga hasil pendalaman terkait dengan aksi tawuran di Bekasi pada minggu kemarin. Nitya. Terima kasih jurnalis Kompas TV Niko Agriawan. Saudara, informasi yang juga masih menjadi sorotan di Kompas Malam di antaranya adalah mengenai supporter yang buka suara soal penyebab kerusuhan usai laga Persib melawan Persija. Mereka menganggap kerusuhan dipicu karena lambatnya manajemen Persib menyelesaikan dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oknum steward.